tentunya bangga banget, dan ini kan album pertama Happy yang rilis. Jadi suatu kebanggaan sekali bagi Happy, dan juga bisa nantinya kan bisa menyebar juga di seluruh gerai KFC di Indonesia. Jadi Happy lebih bangga sekali dengan rilisnya album nih, bikin Happy di KFC Indonesia. Suka banget sih. Apa yang membuat Happy jadinya bikin album? Sebenarnya awalnya itu emang udah pingin gitu, karena kan sekarang era digital, tapi harus juga kan ada CD gitu kan. Jadi untuk apa? Untuk sebagai mengapresiasi diri kita sendiri gitu, dan untuk menyebarkan lebih luas lagi gitu kan. Gak semua orang punya HP, dan gak semuanya sekarang serba digital, tapi masih ada juga kan yang CD, berbentuk CD kayak gitu. Dalam album ini bikin Happy, padahal liriknya kebanyakan lagunya biar karena ini mengambil dari nama Happy sendiri gitu kan. Happy kan bahagia. Nah, Happy pengennya siapapun yang beli ini walaupun sedih, cuman mereka covernya harus tetap bahagia gitu loh. Ada berapa lagu sih dalam lagu? Ada 10 lagu. 10 lagu. Ceritanya salah saja sih lagu-lagunya Happy. Ini semua tentang cinta ya, tentunya tentang cinta sih, tentang perjalanan cinta Happy gitu pas waktu dulu sampai sekarang. Salah satunya yang paling kena banget. Yang paling ngena ada Westatas sekarang sama Tak Ikhlas loh, karena itu adalah lagu ciptaan dari Happy sendiri gitu, barengan sama Siki. Kalau Tak Ikhlas loh itu menceritakan tentang sesuatu yang harus kita ikhlaskan gitu. Kan titik tertinggi seseorang mencinta itu adalah mengikhlaskan. Ditulis sendiri berarti ada pengalaman pribadi sendiri. Ada dong, kalau nggak jadi lagu kan. Ada sih, dulu banget pas waktu SMA. Lagu pertama kali, lagu kedua yang Happy ciptain. Setelah lagu Salah, lagu pertama yang Happy ciptain. Berarti ditulis terus baru dituangkan ke album. Iya, baru dituangkan ke album, dan YouTube baru Happy buat musik juga kayak gitu. Happy sebelum jadi penyanyi, ceritain nggak sih sebelumnya gimana kehidupan? Dulu tuh Happy tuh anak gadis desa biasa. Happy tuh ngarit, tau gak sih ngarit? Cari rumput. Nah, iya, jadi dulu tuh sebelum jadi penyanyi tuh Happy tuh cari rumput, nyariin rumput kambing, nyariin nek, kayak gitu sih. Ya, lumrahnya gadis desa lah. Emang bener-bener utun gitu loh. Tahu nggak sih utun, guys? Enggak ya? Desa pure gitu, desa banget gitu loh. lu tuh emang sempat punya mimpi punya album seperti ini nggak sih? Terus album sekarang Salah satu mimpi Happy, karena dulu kan belum eranya digital yang sampai sekarang kan ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram dan lain-lain. Dulu tuh Happy memang benar-benar punya mimpi, punya album, punya CD gitu kalau orang zaman dulu. Memang karena mimpi Happy itu terlalu besar di saat itu, padahal Happy nggak ngerti tuh bisa mewujudkan atau tidak mimpi Happy tersebut. Dari yang cari rumput biasa, terus ngamen biasa, jualan biasa, terus sekarang jadi Happy di titik ini. Itu semuanya juga berkat dari pacar juga. Masih nggak nyangka nggak sih meraih kesuksesan di umur yang muda sekarang ini? Nggak nyangka sama sekali, masih berasa mimpi gitu loh. Makanya kalau orang-orang bilang, kamu artis, aku artis, masih kayak gitu, masih ada perasaannya kayak, artis, artis, lu panggil siapa? Happy Asmara. Kadang suka lupa diri gitu. Happy Asmara tuh kayak, Happy Asmara tuh siapa sih gitu. Nah berarti kan udah punya banyak fans nih ya, Happy. Alhamdulillah. Arti fans sendiri bagi Happy seperti apa sih? Kalau arti fans bagi Happy adalah keluarga, karena Happy tidak memandang bulu mereka siapa, mereka dari mana, karena kita sama gitu. Kita selagi kita sama, kita sama-sama makan nasi, kita sama-sama bisa tertawa, bernafas dan lain-lain, kita saudara menurut Happy. Happy tadi berarti bilang sempat ngamen, apakah itu namanya itu seperti apa? Apakah di terus bagaimana gitu? Dulu Happy tuh ngamennya dari rumah ke rumah gitu. Jadi nggak yang sampai ngebus, nggak sampai yang di kereta dan lain, nggak. Jadi rumah desa sebelah gitu Happy datengin satu-satu, Happy ngamen gitu. Terus jualan rosok juga gitu. Kata Rera naik ke panggung, mungkin panggung pertama tuh kalau gue tau bayar berapa tuh Happy pas awal-awal? Dulu 50.000 itu acara pagi, siang sampai malam. Jadi seharian full nyanyi berapa jam? 12 jam itu 50.000. Paling berapa pas Itu tahun 2017 kalau nggak salah. Tahun 2016. Udah lama banget. waktu ngamen tuh pernah ini nggak sih setelah digalakin sama yang punya rumah di kursi ada pengalaman yang nggak enak waktu ngamen cuma ke rumah? Pas waktu ngamen enggak sih, kalau pengalaman sampai diusir enggak, cuman di skip gitu. Cuman kalau pas waktu manggung pernah digalakin sama orang yang punya
orkes gitu. Kan waktu itu kan wajar ya, namanya penyanyi dangdut digoda-godain gitu wajar. Terus Happy tuh nangis karena Happy kan masih kecil, terus digoda-godain kan. Terus Happy kayak nangis gitu sama si pemain orkes itu kayak dipelototin. Gitu aku langsung astagfirullahaladzim kayak gitu, terus nangis sampai rumah nangis. Nggak mau nyanyi lagi waktu itu karena takut. Oke. Nah sekarang kan balik lagi ke nyanyi setelah ngedance tuh gimana? Itu setelah SMA lagi, setelah SMA baru berani nyanyi lagi. Mungkin karena keadaan kali ya, karena kita butuh, karena memang mau jadi apa-apa juga saat itu Happy kan keterbatasan biaya. oke. Ketika Nah, tampil di panggung yang besar banyak penonton sekarang ini awal-awal juga masih lagi gitu. Sampai Deg-deg gitu. sampai sekarang tuh masih ada berasa deg-degan gitu, karena menurut Happy punya beban nih. Happy harus buat semua orang happy. Happy harus buat semua orang bahagia dan enjoy ketika Happy bernyanyi, ketika Happy menampilkan perform Happy. Jadi Happy berharap punya beban tersendiri gitu, sehingga Happy tuh kadang masih suka nervous. Happy titik balik dari pengamen nyanyi dangdut panggung terus akhirnya sekarang terkenal kapan sih? Baru 2 tahun lalu, tahun 2019 kalau nggak salah. Pas waktu Happy menciptakan lagu kedua Happy, yaitu Tak Ikhlas No tersebut. Makanya Happy bilang lagu Tak Ikhlas No yang ada di tracklist Bikin Happy ini adalah lagu yang paling berkesan sekali buat Happy. Tapi tadi kan lagu katanya ada dua, dan kan pengalaman Happy terus ada pas lagi SMA juga. Kalau yang saat ini perjalanan cintanya seperti apa nih? Kan sempet menjalin hubungan sama Jenny juga nih, terus sempet kandas juga 2021. Katanya ada kabar nih lagi udah balik katanya. Nyambung lagi. Bener nggak? Enggak sih, menurut Happy cerita-cerita lagu Happy itu udah ada di sini semuanya. Pokoknya udah ini paling best. Sampai ke nih yang ke-10 Ikatan Cinta ini dibuat emang karena ikatan cinta nih. Memang karena lagi ini booming-boomingnya sinetron Ikatan Cinta juga. Kan itu juga sama suka aku. Ya gimana sih cerita Ikatan Cinta, maksudnya karena nonton sinetron terus suka terus bikin lagu atau seperti apa? Enggak, sebenarnya ini lagu dikasih sama Bapak Adi untuk Happy gitu. Jadi karena mungkin Bapak melihat anaknya tuh, wah ini dari segala macam lagunya ternyata dikumpulin jadi satu, jadilah lagu Ikatan Cinta ini tersebut karena itu dia dikasih yang paling akhir gitu. Oke. Nah kan sekarang kan penyanyi-penyanyi dangdut kan banyak kan yang udah hilang, terus nggak yang liris album lagi. Nah sekarang Happy tuh ngeliris album nih sekarang. Nah apa sih yang bikin Happy percaya diri lagu-lagunya bakal laku di pasaran dan bakal didengerin sama semua orang? Karena menurut Happy bukan ini ya. Happy tuh sebenarnya nggak terlalu pede juga sih, masih ada kayak nervous ini nggak ya. Cuman Happy tetap harus positive thinking untuk semua yang Happy lakukan, karena ketika Happy berpositif thinking nih, insya Allah semuanya akan dijabahi oleh Allah. Happy dan sekali mengeluarkan masih tapi nggak ada mengalihkan sama Ada di lagu ini pokoknya sebenarnya. ada rumor lagi Happy misalnya menafirmasi gitu. Kalau itu next saja deh kayaknya pertanyaannya ya, karena itu terlalu sensitif. Milih lagu di sini, tapi juga ngobrol sama jadi nggak sih bagus yang mana. Enggak, kita kalau kerja profesional. Jadi pekerjaanku aku mesti kerjaan. Nah di umur yang muda ini kan udah sukses banget nih dibilangnya, itu superstar. Nah tanggapannya sendiri dibilang superstar seperti apa? Nggak nyangka, emang aku superstar ya, kayak gitu masih gitu. Happy pun sekarang di sini bareng teman-teman semuanya ini masih nggak nyangka gitu. Aku tuh sebenarnya apa sih kayak gitu, masih berasa kayak gitu sih. Makanya itu kalau keluar, kalau kemanapun Happy pasti kayak nggak pernah yang harus tertutup banget. Nggak, Happy jalan aja sesuai dengan apa. Nanti kalau ada orang yang datang nyamperin itu, karena Happy suka lupa. Happy Asmara, Asmara siapa? Oh iya aku Masya Allah. Oh iya aku Happy Asmara kayak gitu sih. Oke. Nah kesuksesan ini nih ada niat buat menikah muda nggak sih? Target Belum. menikah muda nggak ada. Happy Masih mau ngejar karir dulu. Happy jadi masih mau ngejar karir lagi, fokus ngebahagiain orang tua lagi dan lain-lain. Cuman kalau semisal ada, insya Allah ya jodoh, nggak ada yang tahu hari ini, besok atau lusa kan kita nggak ada yang tahu. Kalau punya angan-angan nikah muda semua pasti pengen lah ya. Tapi berarti nggak menargetkan di umur berapa ya buat menikah? Kalau target sih dulu Happy antara umur 24 sampai 27. Ya. Tapi ya semoga doanya aja yang terbaik. Happy tadi bilang the new generation sama Mr. Steve. Nah
Nah, kan udah ada nama Piapa dan sama Nah bisa disandingkan dengan sosok dua nama besar itu seperti apa? enggak sih beda, kita beda genre juga sih. Maksudnya beda genre. Dari Mbak Via kan memang pop kan. Terus Boleh ke depan ya, Pi? Hah? Mau ke depan, ke kamera ya. Oh iya, sorry. Iya. Kalau Mbak Via kan memang pop, kalau Mbak Nela kan koplo kan gitu. Kalau Happy kan lebih ke campur sarinya gitu, untuk generasi terbaru dari campur sari. Berarti kamu sebagai apa ya,